Suamiku pulang dengan luka dan wanita baru. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalanan masih basah. Aroma tanah bercampur air hujan masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Aku baru saja menidurkan anak kami ketika ku dengar pintu depan berderit pelan. Aku tahu, itu suara yang sudah sangat akrab. Suara ketika suamiku pulang. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Aku melihatnya berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, bibirnya pecah. Di pelipisnya ada luka lebam yang masih segar. Bajunya basah kuyup. Dan yang membuatku tercekat, ada seorang perempuan muda di belakangnya. Wajahnya sembab. Matanya merah karena menangis. Itu bukan mimpi buruk. Itu nyata. Mas, ucapku lirih. Aku bisa jelaskan, sayang. Suamiku tampak terkejut. Kepalanya menunduk. Aku tertawa hambar. Jelaskan? Kau pulang tengah malam, penuh luka, dan membawa wanita asing. Menurutmu aku harus percaya apa? Perempuan itu buru-buru bicara. Wanita itu menyela cepat. Mbak, maaf. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma ikut mas ini karena saya tidak tahu lagi harus kemana. Aku menatapnya tajam. Ikut? Kau pikir rumah ini apa? Tempat penampungan. Suamiku melepaskan jaket basahnya, duduk di kursi, menunduk dalam-dalam. Luka di wajahnya makin jelas. Hatiku terbelah dua, marah sekaligus khawatir. Dia, korban, Dik. Aku temukan di jalan, dikejar orang. Aku coba nolong, malah aku yang dipukuli. Aku terdiam. Dalam hati berkata, benarkah? Atau ini hanya alasan lain? Karena kenyataannya, ini bukan pertama kali aku merasa dibohongi. Sebelumnya, dulu, sejujurnya, rumah tangga kami sudah lama retak. Suamiku sering pulang larut malam, dengan alasan lembur. HP-nya selalu ia taruh terbalik, layar menghadap meja. Pernah aku coba tanyakan, jawabannya selalu sama. Kamu terlalu curiga. Dan setiap kali aku mencoba percaya, selalu ada hal-hal kecil yang membuatku goyah. Tiba-tiba ada parfum asing di bajunya. Transfer uang yang tak jelas ke rekening lain. Senyuman yang terasa hambar ketika dia pulang. Aku menahan semua itu. Aku pikir, mungkin hanya perasaanku yang terlalu sensitif. Tapi malam ini, dia pulang dengan luka dan seorang perempuan. Apa aku masih bisa menyebut itu kebetulan? Mas, aku lelah. Katakan yang sebenarnya. Siapa dia? Aku menatap suamiku tajam, penuh curiga dan rasa tak percaya. Suamiku kembali menunduk. Aku bersumpah, aku tidak kenal dia. Aku cuma ingin menolong. Menolong? Kau bawa pulang ke rumah kita? Kau tahu rasanya jadi aku. Sergahku penuh emosi. Malam-malam aku menunggu, dengan rasa khawatir. Lalu kau datang dengan luka dan wanita lain di belakangmu. Lanjutku semakin emosional. Wanita itu menangis dan bicara kepadaku. Mbak, jangan salahkan mas. Dia benar-benar cuma nolong saya. Kalau bukan dia, mungkin saya sudah. Suaranya tercekat. Dia tidak lanjut bicara. Aku menatap perempuan itu. Ada ketakutan nyata di wajahnya. Tapi entahlah, karena hatiku masih berontak. Mas, jujur, berapa kali kau sembunyikan sesuatu dariku? HPMU selalu terkunci, uang kita tiba-tiba habis, dan sekarang kau bawa dia. Aku harus percaya yang mana? Suamiku menatapku dalam dan suaranya terdengar gemetar. Aku salah, aku banyak sembunyikan sesuatu darimu. Tapi bukan perempuan ini alasannya. Aku janji, ini murni aku menolong. Dia bukan siapa-siapa bagiku. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi luka-luka kecil yang sudah lama kutahan membuatku sulit. Air mata ini akhirnya jatuh. Aku tidak tahu lagi, Mas. Aku ingin percaya, tapi hatiku sudah penuh dengan retakan. Suamiku menunduk. Perempuan itu terisak makin keras. Malam itu terasa panjang sekali. Malam itu aku tidur di samping anakku, dengan air mata yang tak bisa berhenti. Suamiku duduk di ruang tamu,
bersama perempuan itu. Entah apa yang mereka bicarakan. Esok paginya, perempuan itu pergi. Ia meninggalkan selembar kertas kecil. Isinya hanya satu kalimat. "Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Tuhan yang akan membalas kebaikan kalian." Aku membaca surat itu berkali-kali. Rasa lega ada, tapi hatiku tetap penuh tanda tanya. Benarkah suamiku hanya menolong? Atau ada kebenaran lain yang belum terbongkar? Sampai hari ini, aku tidak tahu